Bangkitnya Atlantis dan hancurnya Atlantis itu berkenaan dengan meledaknya gunung Toba dengan gunung Krakatau gitu. Apakah ini memang begitu seperti itu? Pas yang dikatakan oleh Plato tentang terjadinya tenggelamnya maupun bangkitnya Atlantis itu bertepatan dengan memang meledak kedua gunung itu gitu. Saya dasarnya dari tulisan Plato saja. Plato tidak menyebutkan karena gunung api. Jadi ya karena gempa bumi dan banjir. Banjirnya juga setelah saya baca teliti itu berasal dari laut. Bukan, maksud saya bertepatan sekali dengan terjadinya ledakan gunung Toba dengan gunung Krakatau gitu yang pertama kali sehingga tenggelam. Ya, gunung Toba itu diketahui meledaknya itu meletus ya. 74.000 tahun lalu, jauh. Nggak mungkin Pak, kalau Toba nggak mungkin, terlalu jauh. Ya. 70.000. Krakatau juga yang diketahui cuma sampai berapa ya? Justru 500 Pak. Meledaknya Toba itulah yang menyebabkan munculnya gunung gunung Atlantis karena ketika abunya menutupi dunia sehingga udara di situ dingin, karena dingin membeku sehingga membeku permukaan laut jadi turun. Permukaan laut Jawa itu cuma 7 meter. Sedangkan turunnya itu yang di area besar yang kita tangkap. Ya, bisa kita tekan tadi juga ya, bahwa memang belum tentu Atlantis lah ya, karena jauh sekali ya, 74.000 ke 9.400. Tapi munculnya peradaban di Sundalandia. Karena di bagian bumi yang lain itu hidup aja susah, ketutup abu sehingga dingin, mereka banyak yang punah. Itu sudah terbukti. Yang di Sundalandia itu banyak sekali makanan sehingga mereka lebih memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang. Mungkin di antara salah satunya adalah Atlantis. Pak, terakhir pertanyaan. Misalnya kita ujungnya harus meyakinkan nih para arkeolog ya untuk memunculkan, untuk meyakinkan mereka bahwasanya adanya kebudayaan kebudayaan maju purba ini kan intensisnya itu kebudayaan maju purba yang sampai saat ini para profesor arkeolog itu belum mengakui ya. Nah, kira-kira apa yang harus dibuktikan atau apa yang harus dipaparkan untuk bisa kita make a case bahwasanya ada sebuah kebudayaan maju purba 10.000 tahun lalu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya. Saya sudah memikirkan itu, Pak. Oh ya, jawabannya? Udah berpikir. Iya. Jawabannya apa? Yang paling bisa meyakinkan mereka adalah menemukan artefak gitu. Karena kalau kita nggak punya artefak nggak akan percaya. Iya. Nah, artefak yang paling gampang ya tadi pulau-nya tadi, pulau tadi ya. Iya. Bagaimana melihat di dalam terumbu karang itu? Kalau menjawab. Oh, terumbu karang itu. Terumbu karang itu. Dibor. Ya bisa dibor atau scanning ya, geoscanning atau apa lah ya. Bisa melihat dalamnya Pak. Kalau bor mungkin sulit atau gimana, atau izinnya susah atau gimana, atau bisa geoscanning lebih cepat atau bertahap. Pak Rani mau tanya Pak Rani. Satu lagi Pak, bentar. Pak, satu lagi. Ya. Begini, saya dengar dari kawan saya, konon kabarnya kapal Nabi Nuh terbuat dari jati gitu. Sementara kan kayu jati itu hanya ada di Jawa. Apakah itu bisa jadi juga sebagai sebuah pegangan? Jadi dikatakan bahwa jati itu Nabi Nuh itu di Jawa itu. Gitu. Maaf, saya meyakinkan benar itu. Silakan. Ararat itu di Gunung Ararat. Seperti saya sampaikan di depan tadi, kalau saya nggak bisa jawab kalau dihubungkan dengan kisah para nabi di Papua. Bukan, maksudnya konon kayu itu terbuat dari kayu jati. Karena kayu jati kan memang ada di Jawa ini. Ya memang banyak yang tanya kepada saya, tapi saya nggak bisa jawab. Saya mencari hasil risetnya itu, ketemu di sekarang. Dan yang ketemu adalah banyak sekali riset di sana yang di Turki itu bukan Bino, tapi formasi batuan biasa yang saya baca seperti itu gitu. Pak? Ya. Banyak. Saya mau tanya Pak. Apakah yang tadi menjawab Pak Bob ya,
apakah artefak-artefak megalitik yang ditemukan di Indonesia itu bisa menjadi bukti atau indikasi Atlantis? Antara lain Gunung Padang. Kemudian di Sulawesi itu kan ada Lembah Bada tuh. Ya. Kemudian di Palembang, Lampung, Basemah, ya. Itu juga banyak sekali artefak di situ. Ya, kalau dikaitkan langsung sulit ya. Karena Atlantis ceritanya itu pun orang masih setengah orang percaya, setengah orang tidak bahwa itu ada atau tidak ya, benar apa tidak yang penting itu. Tetapi itu membuktikan untuk bahwa ada peradaban dulu itu aja Pak. Tapi bukan Atlantis yang mungkin karena sulit untuk membuktikan ya. Salah satunya yang bisa ya tadi itu kotanya itu kalau memang benar ada dinding yang dengan diameter sekian, bahannya ini ya itulah yang kecepatan paling mudah. Kalau orang bisa membentukkan mana aja gitu. Ya Bu. Nggak nyampe, maju aja Bu. Maju ke depan aja. Maju aja Bu, ke depan Bu. Maju. Saya di sini aja. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma hanya bingung saja dengan diskusi ini. Topiknya Atlantis kota yang hilang, tapi kenapa jadi ke Gunung Padang dan lain sebagainya, yang di daratan, gitu ya? Yang bisa dibilang sampai saat ini pun di antara yang diskusi ini tidak ada hubungannya dengan Atlantis, atau setidaknya tidak terkait, tidak ditemukan kaitan atau apalah itu. Yang kedua, mohon maaf, saya satu dari sekian orang yang percaya kepada para ahli yang mengatakan bahwa kerajaan Atlantis di laut Indonesia itu adalah merupakan dongeng geologi, ya. Karena pertama jelas kalau kita bicara tentang metode ilmiah, kalau kita bicara penelitian ilmiah harus melalui proses yang ilmiah juga, nggak bisa otak-atik matuk, ya. Kalau bicara otak-atik matuk atau landasannya mungkin agama, saya jujur lebih mempercayai bahwa di Laut Selatan itu ada kerajaan Laut Kidul. Saya lebih mempercayai itu daripada ada kerajaan Atlantis di Laut Utara Jawa. Saya tidak percaya. Kalau hanya paparan-paparan sungai purba dan lain sebagainya, di Al-Quran sudah jelas ada sungai di dalam lautan. Bahkan di Meksiko sampai sekarang masih ada itu sungainya berjalan dengan airnya, air tawar. Itu satu. Yang kedua, tentunya juga paparan-paparan tersebut jelas harus dengan hasil-hasil statistik yang jelas supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Karena ini kan bicara tentang ilmiah ya, bukan bicara tentang dunia lain, dunia mistik. Dunia mistik saja bisa punya parameter kok, ya. Parameternya misalnya ada orang yang bisa melihat atau tidak, atau percaya tidak percaya. Ada orang yang misalnya ingin memuja atau ingin pengasihan ke Laut Selatan, bisa dibawa ke laut, bisa balik lagi kok dengan kondisi hidup. Itu terbukti, ya. Jadi mohon maaf, bagi saya ini masih merupakan dongeng geologi yang ditambah lagi dari pertanyaan tadi. Intinya yang mempertanyakan artefak atau apapun itu peninggalan tidak ada sampai sekarang. Hanya paparan-paparan, lempengan-lempengan yang merupakan kesimpulan sendiri bahwa itu merupakan alur-alur sungai purba. Ya, kalau bicara sungai dasar laut di Meksiko sampai sekarang masih mengalir air tawar di dasar laut yang asin. Ya, yang penemunya kebetulan masuk Islam. Nah itu satu. Terus yang kedua, andai pun ada, kita mau apa? Mau menghabiskan energi dan aset negara ini untuk menggali itu. Sementara yang di daratan saja belum selesai kok. Itu Trawulan belum selesai digali, kurang biaya, kurang perhatian dari pemerintah. Gunung Padang lagi dicabut, baru ketahuan belum selesai. Di darat masih banyak yang mana itu memang terkubur. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada kemungkinan kerajaan Atlantis itu adalah Majapahit, karena memang itu peradaban modern dan masih banyak yang terkubur. Kerajaan Majapahit itu kan berpindah menurut sejarahnya, sama dengan kerajaan Mataram. Karena apa? Karena ada tulisan Gunung Merapi dan lain sebagainya. Jadi pindah ke sana, pindah ke sini, geser ke sana, geser ke sini, karena terkubur, pindah ke sana. Nah itu saja belum selesai. Andai pun ada, so what? And what for? Apalagi kondisi negara sedang begini gitu. Mohon maaf ya, sayang 3 miliar, jangankan 3 miliar, 300 juta aja sayang. Mendingan beli beras untuk raskin.
Kalau menurut saya, bukan saya cinta sejarah. Tadi sudah saya katakan, saya jauh lebih percaya ada kerajaan laut kidul di selatan daripada ada Atlantis di utara. Tidak percaya saya, mohon maaf. Apalagi dari pagi, Anda dari tadi siang Anda tidak bisa membuktikan apapun. Dan apa yang Anda hasilkan pun hanya merupakan mix and match saja dari hasil-hasil geografi. Dan ironisnya, mohon maaf, kenapa juga saya tidak percaya? Itu semua kerajaan Atlantis adalah katanya temuan Plato, ya kan? Ada statement stay Hygielis, di mana di balik gunung, di balik bukit, di balik daratan ada daratan-daratan lain yang sekitarnya ada samudra. Ya itu mungkin bisa jadi Mojopahit. Dalam artian di balik benua Eropa, di balik benua Amerika itu ada kepulauan-kepulauan kita yang merupakan kerajaan-kerajaan yang merupakan peradaban kuno, yang dimana di sekelilingnya memang samudra. Bukan berarti ada kerajaan di dalam samudra, ya. Dan ironisnya lagi, dasar dari katanya yang katanya ada kerajaan Atlantis, ya, merupakan memakai ilmu-ilmu, ya, semacam kayak geologi lah dan lain sebagainya, saya nggak ngerti lah itu ya, tentang bumi. Itu tentunya dasarnya dari para ahli ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, kemudian juga satu lagi terutama Einstein, ya. Minimal 3 peneliti, 3 ilmuwan itu adalah musuh besar ilmuwan penemuan dari Plato, di mana Plato itu sangat percaya bahwa bumi itu datar. Dia berkhayal di balik ini ada itu, ini ada itu, ini ada itu. Sementara Galileo dan Einstein percaya bumi itu bulat. Ya, jadi mohon maaf bagi saya, mohon maaf jika saya bertentangan, bukan tidak bermaksud tidak menghargai. Tapi saya sangat tidak percaya dengan adanya kerajaan Atlantis di dasar laut Samudra Utara. Saya lebih percaya adanya kerajaan laut kidul di selatan Jawa. Terima kasih. Ayo,